Asisten pintar berkata, belok kiri dan berkendara lurus sejauh 1,3 km. Kemudian, belok kanan ke Jalan Kir. Harap dicatat bahwa jalan ditutup karena saat ini sedang diperbaiki. Tertutup. Penutupan jalan tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi mobil biasa. Namun, itu tidak mempengaruhi Porsche 888 yang bisa terbang. Jordan hanya bisa menerbangkan mobil di atas jalan. Apalagi, karena jalan sedang diperbaiki, tidak akan ada mobil lain di sana. Tidak ada yang akan menyaksikan adegan itu. Buk, buk, buk. Ferrari di sebelah kiri Jordan masih menyenggol mobilnya, menekannya ke kanan. Hahaha, pukul dia sampai mati. Mobilnya bersih sekali. Jelas bahwa itu adalah mobil baru. Berikan beberapa penyok lagi. Petik 2. Teman Harry tertawa sinis di Ferrarinya. Benjolan konstan mulai membuat marah Jordan. Beraninya dia terus menabrak mobilnya. Mereka tidak tahu betapa sulitnya Porsche 888 ini. Bahkan jika itu Volvo, Porsche 888 Jordan bisa menghancurkannya berkeping-keping, apalagi Ferrari. Ferrari mungkin bahkan tidak bisa menahan Toyota. Bang! Dalam kemarahannya, Jordan memutar setir dan menginjak pedal gas, menekan Ferrari ke pembatas jalan. Ledakan. Pembaruan oleh freewebnovel.com. Terdengar ledakan keras saat Ferrari menabrak pembatas jalan. Itu menabrak dan berlari ke sisi lain. Bang! Ferrari bertabrakan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. F*CK, B*start ini memukul saya. Kenapa mobilnya begitu keras? Pemilik Ferrari terkejut dengan dampaknya. Kepalanya membentur setir dan dia langsung merasa pusing. Harry juga terkejut dengan pemandangan itu. Itu tidak mungkin. Mereka berdua mobil sport berbadan ringan. Bagaimana Porsche Jordan berhasil menabrak Ferrari begitu keras? Petik 2. Porsche 888 Jordan mendominasi seperti tank. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jordan mencemooh Ferrari dan berbelok ke kiri. Gadis bertato itu panik saat melihat betapa tangguhnya mobil Jordan. Harry, apa yang harus kita lakukan? Mobilnya sangat tangguh. Apakah dia akan memukul kita secara langsung? Petik 2. Gadis ini memiliki lengan yang dipenuhi tato bunga dan berpakaian sangat flamboyan. Dia tampak seperti penggoda jahat klasik. Namun, saat dia menghadapi masalah, dia sangat pengecut dan takut mati. Harry tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus ditakuti? Si bodoh itu berbelok ke kiri. Dia akan kalah, hahaha. Gadis bertato itu bingung. Mengapa kamu begitu yakin bahwa dia akan kalah jika dia berbelok ke kiri? Bukankah kamu mengatakan bahwa kemacetan ada di sebelah kanan? Mungkin tidak ada kemacetan di sebelah kiri dan dia bisa menyusul setelah mengambil jalan memutar? Harry tersenyum. Sebelah kiri memang tidak ada kemacetan, tapi jalan sebelah kiri ditutup untuk perbaikan. Tidak ada jalan bagi mobil untuk lewat. Orang kampungan ini tidak tahu jalan ibu kota dengan baik. Dia bahkan tidak memiliki GPS. Diperlukan setidaknya 5 menit ekstra baginya untuk menyadari hal ini dan memutar balik mobilnya. Aku pasti akan memenangkan pertandingan ini. Gadis bertato itu sangat gembira. Haha, aku ingin Jordan berlutut di depanku. HMPH, dia berani meremehkan tatoku, aku akan membuatnya menjilat semua tatoku. Saat Harry menginjak pedal gas, dia berkata, FCK, sayang, aku tidak setuju dengan itu. Bagaimana saya bisa membiarkan dia mengambil keuntungan dari Anda? Gadis bertato itu tertawa. Haha, aku hanya bercanda. Dia tidak layak, haha. Harry dan gadis bertato itu melaju kencang, sudah yakin akan kemenangan. Sementara itu, Jordan menyalakan mode penerbangan setelah dia mengemudi ke jalan yang tertutup dan melihat tidak ada orang di sekitar. Mobil Jordan terbang di udara. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka pasti akan terkejut. Bagaimana mungkin ada mobil yang terbang di udara? Ini adalah teknologi masa depan. Ini adalah pemandangan yang hanya akan muncul beberapa dekade ke depan. Apakah itu akan dirilis ke publik tergantung pada apakah 8 keluarga bersedia melakukannya? Saat dia terbang di udara, Jordan merasa bahwa selain dari 8 keluarga besar, semua orang hanyalah semut. Jordan terbang melintasi jalan yang tertutup dan kembali ke darat. Dia segera tiba di distrik Villa Barat. Tak lama kemudian, sebuah Porsche 911 RSR tiba di pintu masuk distrik. Harry keluar dari mobil dan mengeluarkan sebatang rokok. Dia tampak sombong ketika berkata, bocah itu mungkin akan membutuhkan 7 hingga 8 menit lagi untuk tiba. Sayang, mari kita tunggu di sini. Petik 2. Gadis bertato berjalan keluar dari kursi penumpang depan dengan gembira. Ya, Harry. Ingatlah untuk membantu saya merekam momen ketika Jordan berlutut di depan saya.
Tidak. Tepat ketika Harry hendak mengatakan, tidak masalah, dia tiba-tiba menyadari bahwa Porsche 911 diparkir di dekatnya. Omong kosong. Harry langsung mendapat firasat buruk. Bukankah itu mobil Jordan? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak bisa lebih cepat dariku. Itu pasti 911 orang lain. Porsche 911 bukanlah mobil edisi terbatas. Di tempat seperti ibu kota, ini adalah mobil yang cukup umum. Namun demikian, dengan sikap ragu-ragu, Harry dan gadis bertato itu berjalan maju. Mobil itu tidak memiliki plat nomor. Jantung Harry berdetak kencang. Mungkinkah itu benar-benar? Sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari kantor distrik terdekat. Itu adalah Yordania. Jordan mengobrol dan tertawa dengan seorang lelaki tua dari perusahaan properti yang mengelola distrik villa. Dia bahkan memegang korek api. Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berada di depanku? Petik 2. Harry menunjuk Jordan seolah-olah dia telah melihat hantu. Jordan menjawab, kamu benar-benar lambat. Saya sudah merokok dan minum teh dengan manajer distrik. Anda akhirnya di sini? Petik 2. Harry dan gadis bertato itu tercengang. Apa katamu? Anda sudah punya rokok di sini? Petik 2. Awalnya, dia menolak untuk percaya bahwa Jordan lebih cepat darinya. Sekarang, Jordan mengklaim bahwa dia tidak hanya datang lebih awal, tetapi dia juga menghabiskan sebatang rokok di sini. Manajer distrik berkata, itu benar. Temanmu ini tiba sekitar 10 menit yang lalu. Saya melihatnya di luar, jadi saya mengundangnya ke kantor untuk minum teh. Dia bahkan menawari saya merek rokok favorit saya. Jika saya merokok apapun, saya akan batuk. Hehe. Jordan melemparkan seluruh kotak rokok kepada lelaki tua itu. Ini adalah untuk Anda. Yo, kamu tidak ingin merokok mereka lagi? Manajer bertanya. Jordan berkata, itu semua milikmu. Manajer distrik sangat berterima kasih. Sementara itu, Jordan memberikan tamparan keras di wajah Harry. Sampah, beraninya kau bersaing denganku di dalam mobil dengan keahlianmu? Anda tidak akan menang bahkan jika saya memberi Anda waktu 10 menit untuk memulai. Harry berdiri terpaku di tanah setelah ditampar. Gadis bertato itu sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia buru-buru berbalik untuk pergi. Apakah aku bilang kamu bisa pergi? Gadis bertato itu langsung ketakutan dan tidak berani melangkah lebih jauh. Namun, dia masih berbalik dan berteriak, aku bisa pergi atau tinggal sesukaku. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu peduli? Jordan mendengus. Wanita ini telah kalah taruhan dan mencoba melarikan diri. Saya pikir wanita dengan tato adalah pahlawan di antara wanita. Mereka akan menjadi mulia dan menepati janji mereka. Anda mengatakan bahwa Anda akan berlutut di depan saya jika saya memenangkan perlombaan. Saya tidak berharap Anda menjadi pengecut seperti itu. Petik 2. Gadis bertato itu sangat marah. Apa katamu? Saya membuat tato saya terlihat bagus dan untuk pamer? Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi pahlawan wanita di antara wanita? Siapa bilang aku ingin menjadi bangsawan? Kamu gila. Jika Anda adalah pewaris kaya di ibu kota, saya akan berlutut kepada Anda. Sayangnya, Anda hanya menantu yang tidak berguna yang tinggal di rumah istrinya. Aku tidak akan pernah berlutut pada pria sepertimu. Bang! Jordan telah melepas arlojinya dan melemparkannya ke lutut gadis bertato itu. Gadis bertato itu menjerit kesakitan dan berlutut di depan Jordan. Kau menyinggungku, beraninya kau menolak untuk berlutut. Gadis bertato ini benar-benar tercela. Dia adalah orang yang menerima taruhan tetapi sekarang, dia tidak mau menanggung konsekuensinya. Dia tidak akan menepati janjinya sama sekali. Seorang gadis muda dan cantik mungkin merasa bahwa berlutut di depan seorang pria dan menamparkan dirinya sendiri di depan umum sangat memalukan. Tetapi untuk gadis ini, dia menolak untuk melakukannya hanya karena Jordan bukan pewaris kaya dari ibu kota. Jika dia akan lebih dari bersedia untuk memenuhi janjinya dan berlutut di depannya. Dia menolak untuk memenuhi persyaratan taruhan hanya karena Jordan tinggal di rumah istrinya. Gadis itu memandang rendah dirinya dan merasa bahwa dia tidak layak. Itu sebabnya dia menolak untuk melakukannya. Jordan sangat marah dan menamparnya di tempat. Pembaruan oleh freewebnovel.com. Memukul. Jordan menatap gadis itu dan berkata, kamu memiliki tato di seluruh lenganmu. Anda mengenakan pakaian bermerek, sepatu Keds edisi terbatas, dan duduk di mobil mewah bernilai jutaan. Apakah Anda pikir Anda begitu mengagumkan? Apakah Anda pikir Anda lebih baik dari orang lain? Anda berani memandang rendah saya? Jadi bagaimana jika saya tinggal di rumah istri saya?
Bahkan jika saya benar-benar seorang freeloader, apa hak Anda untuk memandang rendah saya? Petik 2. Memukul. Jordan menamparnya lagi. Seorang wanita yang mengandalkan pria untuk uang berani memandang rendah pria yang melakukan hal yang sama? Dia memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri, tetapi pria seperti dia hanya bisa menjadi makhluk rendahan? Dia tidak layak untuk berbicara dengannya? Sungguh pandangan dunia yang aneh. Jordan memandang gadis bertato itu dengan jijik dan berkata, apakah kamu ingin aku terus menamparmu, atau kamu ingin melakukannya sendiri? Gadis bertato itu segera berkata, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Sebagai seorang gadis yang beratnya kurang dari 50 kg, dia benar-benar tidak bisa menahan kekuatan pria seperti Jordan. Memukul, memukul. Saat gadis bertato itu menamparkan dirinya sendiri, dia berkata, gadis dengan lengan bertato adalah idiot. Mereka yang memakai air Jordan tidak tahu tentang Michael Jordan, semuanya idiot. Jordan akhirnya merasa lebih baik setelah melihatnya menderita. Dia tidak bermaksud menargetkan gadis biasa seperti ini. Dia tidak layak untuk waktunya. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana gadis ini berani menjadi begitu sombong padanya, dia pasti berperilaku sama kepada orang lain. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dia ganggu dan hina? Jordan ingin membalas orang-orang miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Baik. Jordan menghentikannya setelah dia menamparkan dirinya sendiri belasan kali. Dia kemudian berkata kepada Harry, beri dia $100.000 untuk menghapus tatonya. Suruh dia kembali ke sekolah. Gadis ini tampak berusia sekitar 19 tahun. Dia seharusnya kuliah sekarang. Tapi dengan tato dan karakternya yang arogan, kemungkinan besar dia sudah putus sekolah. Saat menyebutkan uang, Harry menjadi ragu-ragu. Kenapa aku harus memberinya begitu banyak? Sobat, jika kamu ingin aku putus dengannya, aku bisa putus saja dengannya. Aku sudah muak dengan gadis ini. Gadis bertato itu menjadi pucat karena ketakutan. Penghinaan dari berlutut dan menamparkan dirinya sendiri memudar dari pikirannya. Dia berteriak pada Harry, kamu bahkan tidak tega memberiku $100.000? Anda mengatakan 2 hari yang lalu bahwa Anda akan membelikan saya rumah di ibu kota. Harry mencibir, kamu gila, apakah Anda tahu berapa harga rumah di ibu kota? Saya hanya bermain-main dengan Anda dan Anda percaya saya akan memberi Anda rumah? Apakah kamu layak? Gadis bertato itu patah hati. Kau brengsek, bintang. Saya akan mengekspos Anda. Aku akan pergi ke kantor orang tuamu untuk mengeksposmu. Harry tertawa. Pergi. Jika Anda ingin ditangkap, saya tidak akan menghentikan Anda. Seseorang sepertimu berani melawan keluargaku? Jadi bagaimana jika aku berbohong padamu? Saya membiarkan Anda duduk di mobil jutaan dolar, tinggal di hotel bintang 5 dan makan di restoran paling mahal. Apakah Anda pikir itu semua gratis? Dan Anda masih menginginkan rumah? Bermimpilah. Gadis bertato itu sangat marah sehingga dia duduk di tanah dan menangis. Aku putus dengan pacarku tercinta untuk bersamamu, tapi kamu menolak memberiku rumah. Kamu bastard, Hicks, temanmu memberi pacarnya rumahnya. Kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama, Hicks? Jordan melihat penampilan menyedihkan gadis bertato itu, tetapi dia tidak merasa simpati. Dia pantas mendapatkannya. Dia tidak menyukai pria biasa dan bersikeras memilih playboy kaya itu. Dia bersikeras untuk melamun tentang menikah dengan keluarga kaya. Bahkan jika dia tidak bisa menikah dengan keluarga kaya, dia ingin pewaris kaya itu memberinya uang, rumah, dan mobil. Dia lebih suka melakukan itu daripada jatuh cinta dengan pria biasa. Namun, dia tidak tahu bahwa bahkan pewaris super kaya seperti Harry tidak akan dengan santai membagikan $100.000. Karena Jordan telah meminta Harry untuk melakukannya, dia tidak punya pilihan. Jordan berkata, beri dia $100.000 dengan mencicil selama 10 tahun. Mari kita lihat apakah dia melakukan seperti yang saya katakan. Jika dia tetap seperti ini, kamu tidak perlu terus memberinya uang. Harry setuju. Baiklah, karena Jordan mengasihanimu, aku akan memberikannya padamu. Harry mentransfer $100.000 kepada gadis itu. Gadis bertato itu menyeka air matanya dan memelototi Harry. Dia kemudian membungkuk ke Jordan dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Jordania. Saya menemukan hari ini bahwa playboy kaya ini semuanya bastard. Saya tidak akan melekat pada orang kaya lagi. Saya akan pergi mencari pacar saya sebelumnya dan menghargai dia mulai sekarang. Saya pergi. Tunggu sebentar. Jordan menghentikannya. Jangan pergi mencari mantan pacarmu lagi. Gadis bertato itu terkejut. Mengapa? Dia masih mencintaiku dan menungguku. Jordan berkata perlahan, kamu kotor sekarang.
Wajah gadis bertato itu langsung jatuh. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Jordan sejenak terkejut. Sikap gadis bertato ini terhadap mantannya sangat mirip dengan Hailey. Sungguh wanita yang menyedihkan dan penuh kebencian. Demi uang, dia meninggalkan pria yang sangat dia sukai. Alih-alih berdiri di samping cinta sejatinya, dia pergi mencari pria kaya yang bisa memberinya apa yang disebut rasa aman. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa pria kaya lebih pintar dan lebih kalkulatif. Mereka tidak akan memberinya uang secara gratis. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan uang dan kehilangan pria yang sangat dia sukai. Bagaimana bisa begitu mudah untuk kembali dengan mantannya setelah mencampakkannya? Pria biasa juga memiliki harga diri. Apakah mereka masih menginginkan sesuatu yang telah digunakan sebelumnya? Harry menyeringai pada Jordan. Jordan, ibuku dan Bibi Marissa sangat dekat. Keluarga kami sudah saling kenal sejak lama. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu dan Lauren. Hari ini, kami menjadi teman setelah bertengkar. Haha, jangan mengambil apa yang terjadi sebelumnya ke dalam hati. Tapi aku tidak bisa mengetahuinya. Anda berbelok ke kiri di persimpangan. Bagaimana Anda sampai di sini lebih cepat dari saya? Bukankah jalan kiri ditutup untuk perbaikan? Harry terobsesi dengan balap dan sering berkompetisi dengan orang lain. Dia ingin tahu bagaimana dia kalah. Tentu saja, Jordan tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, kamu anak nakal yang berani. Beraninya kau menyebut nama ibu mertuaku setelah meminta fotonya? Aku yakin kamu bosan hidup. Jordan merasa bahwa meskipun Harry masih muda, kemungkinan besar dia lebih menyukai wanita yang lebih dewasa. Itu tidak mengejutkan. Ketika Jordan berusia 19 atau 20 tahun, dia tertarik pada wanita berusia 30-an atau 40-an. Dia merasa bahwa mereka sangat menawan. Tidak semua pria menyukai gadis-gadis muda. Atau lebih tepatnya, kebanyakan pria muda menyukai wanita dewasa. Mereka akan mulai menyukai gadis berusia 18 tahun hanya setelah mereka menjadi pria tua. Jordan menebak bahwa Harry pasti memiliki motif tersembunyi terhadap Marissa. Marissa adalah ibu mertua Jordan. Bagaimana dia bisa mentolerir bocah ini memiliki pikiran kotor tentang dia? Tepat ketika Jordan hendak memberinya pelajaran, Harry segera berlutut dan memohon, Jordan, aku bersumpah demi Tuhan, jika aku tidak menghormati Bibi Marissa, aku akan mati dengan mengenaskan. Pembaruan oleh freewebnovel.com. Jordan merasa pria ini cukup tulus. Mengapa kamu menginginkan fotonya ketika dia masih muda? Harry ragu-ragu sejenak. Dia tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi dia tidak punya pilihan. Seorang pria Korea Selatan meminta saya untuk menemukan wanita parubaya yang cantik dari ibu kota. Jordan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Wanita parubaya yang cantik? Jordan bingung. Itu bisa dimengerti bagi seseorang untuk mencari wanita cantik. Tapi mengapa khusus yang setengah baya? Ada banyak gadis lajang di ibu kota, dengan banyak dari mereka muda dan cantik. Selama seorang pria punya uang, akan mudah baginya untuk mendapatkannya. Sebagian besar wanita parubaya pasti sudah melahirkan dan kehilangan sosok dan penampilan mereka sebelumnya. Mengapa dia ingin menemukan seseorang seperti ini? Namun, memang pilihan yang tepat bagi orang Korea Selatan itu untuk mendapatkan pewaris muda kaya seperti Harry untuk mengemban tugas ini. Sebagai pewaris muda yang kaya, mudah bagi Harry untuk menemukan wanita parubaya yang kaya dan berkuasa di ibu kota. Semua orang tahu bahwa semua wanita cantik akan menikah dengan keluarga kaya ketika mereka masih muda. Karena itu, mudah untuk menemukan mereka di lingkaran ini. Seorang Korea Selatan memintamu melakukan itu? Kenapa dia mencari wanita seperti itu? Apa motifnya? Tanya Jordan. Jordan menjadi sangat berhati-hati karena kakeknya telah memberinya misi untuk menyelidiki Korea Selatan dan Jepang. Menurut kakeknya, Korea Selatan dan Jepang saat ini sedang merekrut orang di AS. Keluarga Stellus harus mencari tahu apa yang sedang dilakukan kedua keluarga rahasia ini. Harry mengangguk. Ya, dia memberi saya $300.000 untuk melakukannya. Entah apa motifnya, mungkin dia hanya menyukai hal semacam ini. Jordan mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Tidak ada salahnya mencari wanita muda dan cantik. Itu juga tidak biasa untuk menemukan wanita parubaya. Tapi ada yang mencurigakan jika dia mencari wanita parubaya yang cantik saat masih muda. Kecantikan berbeda dari bakat dan pembawaan. Itu tidak akan bertahan selamanya. Ketika kecantikan memudar, itu hilang begitu saja. Tidak peduli betapa cantiknya dia di masa lalu, itu tidak akan menambah pesonanya saat ini. Siapa nama orang itu? Apakah nama keluarganya Park? Tanya Jordan.
Harry menjawab, saya tidak tahu namanya. Jordan terdiam. Kamu membuat kesepakatan dengannya untuk $300.000 dan kamu bahkan tidak tahu namanya? Harry berkata, saya bertanya kepadanya, tetapi dia menolak untuk memberitahu saya. Orang ini sangat misterius dan tidak terlihat seperti orang normal. Namun, dia sangat cepat dengan pembayaran. Setiap kali saya memperkenalkan seseorang kepadanya, dia akan memberi saya tambahan $200.000. Dari deskripsi Harry, kemungkinan besar dia berasal dari keluarga rahasia Park. Seseorang yang sangat misterius dan bisa menghabiskan uang seperti air? Park Anya, atau Park Chan-yang? Tidak peduli siapa itu, Jordan harus menyelidiki masalah ini. Jordan bertanya, apakah Anda punya nomor teleponnya? Harry mengangguk, saya bersedia. Jordan memerintahkan, memanggilnya, saya ingin bertemu dengan dia. Oke, Harry bangkit dari tanah dan menelepon. Di luar dugaan, Harry cukup fasih berbahasa Korea. Ini mungkin mengapa orang Korea Selatan memilih Harry. Setelah beberapa percakapan, Harry berkata kepada Jordan, Jordan, aku memberitahunya tentangmu. Dia menolak untuk melihatmu. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan setuju untuk bertemu denganmu jika kamu mengiriminya foto Bibi Marissa ketika dia masih muda. Jordan memikirkannya. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Keluarga rahasia selalu tidak menonjolkan diri. Sebagai anggota Stellus, Jordan tahu betul itu. Jika dia ingin mengklarifikasi masalah ini, dia harus melakukan kontak dengan orang Korea Selatan ini. Baiklah, katakan padanya bahwa aku akan menemukan foto Marissa ketika dia masih muda. Namun, jika dia ingin melihat foto itu, dia harus menemui saya secara pribadi. Harry mengangguk dan mulai berbicara dengan orang Korea Selatan itu lagi. Harry menyampaikan pesan itu kepada Jordan. Dia bilang ya, Anda dapat mengatur waktu dan tanggal setelah Anda mendapatkan fotonya. Setelah menutup telepon, Harry bertanya, Jordan, menurutmu apa yang dilakukan orang dari Korea Selatan ini? Kenapa dia menginginkan semua foto itu? Sejujurnya, saya mengiriminya foto ibu saya ketika dia masih muda, serta foto ibu teman-teman saya. Namun, mereka tidak memenuhi persyaratannya dan dia tidak memberi saya uang. Jordan memandang penampilan Harry yang biasa-biasa saja. Dia menduga bahwa ibunya bukanlah seorang wanita cantik. Sepertinya orang Korea Selatan ini memiliki standar yang sangat tinggi. Wanita itu harus sangat cantik ketika dia masih muda. Sebaliknya, Jordan hanya berkata, jangan beritahu orang lain tentang ini. Tinggalkan aku nomor teleponmu. Setelah saya mendapatkan foto ibu mertua saya akan menelepon Anda untuk bertemu dengan orang Korea Selatan itu. Petik 2.